Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berikut ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang tentang fluida dinamis. Yakni kita masuk ke topik hukum Bernoulli. Kita lihat kalau di e-book hukum Bernoulli itu ada di halaman 34 ya. 34 di sini disebutkan sebelum membahas hukum Bernoulli kita terlebih dahulu bahas atau pahami apa yang disebut sebagai asas Bernoulli. Di sini disebutkan pada pipa mendatar atau horizontal, tekanan paling besar itu dikerjakan oleh fluida yang kecepatan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil itu dikerjakan oleh fluida yang alirannya paling besar. Kita pindah ke papan tulis ya. Jadi saya ulangi. Di sini saya tuliskan namanya asas Bernoulli. Jadi asas atau prinsip Bernoulli. Asas Bernoulli. Jadi kalau ada aliran air, misalkan dia dalam aliran yang mendatar begini, pipanya kecil, kemudian membesar gitu, membesar lagi gitu. Nah begini misalkan, dia ngalir dari sini. Nah begitu. Ini misalkan ini namanya titik 1, titik 2 ya, titik 3. Nah ini kita ingat yang namanya persamaan kontinuitas ya di pembahasan sebelumnya yang disebutkan begini, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jadi semakin besar, jadi di sini A dengan V, luas penampang dan kecepatan ini berbanding terbalik. Semakin besar luas penampangnya, kecepatannya semakin kecil. Semakin kecil luas penampangnya, kecepatannya semakin besar. Jadi antara titik 1, 2, dan 3 itu kecepatannya itu V1 itu yang paling cepat. Jadi V1 lebih dari V2 kecepatannya. Ini V kecil ya, kecepatan. V2 itu lebih besar dari V3. Nah begitu. Ini persamaan kontinuitas kemarin. Nah asas Bernoulli itu semacam lanjutan dari itu. Lantas kalau kecepatannya tinggi dampaknya apa? Kalau kecepatan rendah dampaknya apa? Gitu. Menurut asas Bernoulli, kalau aliran fluida ini kecepatannya tinggi, maka tekanan fluida tadi ke samping-samping sini ini rendah. Jadi namanya P ya, tekanan. P1 di sini berarti P2, di sini P3, tekanan atau pressure. Jadi menurut asas Bernoulli, semakin cepat aliran airnya atau semakin cepat aliran fluidanya, justru tekanan ke samping-sampingnya ini dia lebih kecil. Tapi semakin lambat aliran fluidanya, tekanan fluida tadi ke samping-sampingnya itu lebih besar. Jadi karena V1 paling besar kecepatannya, berarti tekanannya paling kecil. Artinya P di titik 1 itu lebih kecil daripada P di titik 2 di titik sini, dan lebih kecil lagi dari P di titik 3. Jadi yang paling kecil itu tekanan ke samping ya, tekanan ke dinding-dinding pipanya itu yang paling kecil adalah titik 1, kemudian lebih besar lagi titik 2, dan paling gede atau paling besar tekanannya ke dinding-dinding pipa itu adalah di titik ketiga. Ini kurang lebih ilustrasi dari asas Bernoulli. Nah, sekarang lanjut ke hukum Bernoulli. Jadi hukum Bernoulli. Nah, seperti apa bunyi hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli ini kalau di buku itu ada masih di halaman 34, masih halaman yang sama. Kalau kita lihat di sini, Bernoulli menyatakan kalau ada aliran pipa begini, selama pipanya ini tidak ada gangguan dari luar, tidak ada aliran baru yang masuk, dan tidak ada pipa yang bocor,
Maka menurut Bernoulli dinyatakan bahwa hasil jumlahan antara tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume di sepanjang arus ini itu nilainya selalu konstan atau tetap di setiap lokasi. Jadi jumlahan dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume kalau dijumlah itu nilai hasilnya itu di semua titik akan sama. Di titik 1, di titik 2, di titik 3, pokoknya sepanjang pipa itu akan sama nilai akhirnya. Meskipun ukuran pipanya berbeda, ketinggiannya berbeda, asalkan pipanya tidak bocor dan tidak ada aliran baru dari keluar pipa. Jadi jumlah tekanan, energi potensial, dan energi kinetik per satuan volume itu akan tetap di semua lokasi. Kita akan coba gambarkan ilustrasinya begini di papan tulis. Sorry. Ini kalau saya gambarkan di papan tulis kira-kira begini. Ya, saya geser dulu. Nah, jadi misalkan ada aliran pipanya begini, kecil gitu ya. Kemudian dia agak membesar dikit, naik, kemudian di sini besar dan gitu. Kemudian di sini ada yang namanya titik acuan, harusnya titik acuannya rata ya, anggaplah rata begitu ya. Nah begini, ini titik acuannya, begitu. Saya beri keterangan. Anggaplah di sini kita sebut saja ini titik 1. Kemudian saya buat di sini titik yang kedua. 1 dan 2 ini dilihat dari arah aliran fluida. Yang dilalui lebih dulu berarti titik 1, yang dilalui kemudian itu berarti titik yang kedua. Bukan besar kecilnya pipa, tapi mana yang dilalui terlebih dahulu oleh fluida. Titik 1, maka di titik 1 ini dia punya tekanan. Di sini dia punya tekanan P1, dia punya massa jenis ρ, dia punya volume, dia juga punya kecepatan, dia juga punya massa, dia juga punya percepatan gravitasi, dia juga punya tinggi. Ini tingginya diukur dari dasar ukuran sampai ke dari titik acuan sampai ke tengah-tengah pipa. Ini H namanya. Tentu dia namanya H1. Di titik kedua itu juga sama, memiliki komponen yang dimiliki juga di titik 1. Dia punya tekanan, dia punya massa jenis, dia punya volume, dia punya kecepatan alir, dia punya massa, dia juga mengalami percepatan gravitasi, dan dia juga punya tinggi. Ini H begitu. Nah, menurut Bernoulli, menurut hukum Bernoulli, jumlah total di titik 1, di titik 2, atau mungkin nanti ada titik 3 dan seterusnya, itu kalau dijumlah, jadi jumlahan dari P ditambah dengan energi kinetik per satuan volume ditambah dengan energi potensial per satuan volume di semua titik itu nilainya konstan atau tetap. Konstan artinya kalau P ditambah IK per V ditambah IP per V itu jumlahnya harusnya semua itu jumlah akhirnya selalu konstan. Artinya begini, P bisa saja berubah, EK bisa saja berubah, EP bisa saja berubah di titik yang berbeda, tetapi kalau dijumlahkan nilainya tetap sama. Begitu. Misal di sini 2 tambah 3 tambah 4 kan 9. Bisa saja nanti di titik yang lain itu bukan 2 tambah 3 tambah 4, misalkan 1 tambah 3 di sini tambah 5 begitu. Jumlahnya tetap 9. Atau mungkin di titik lain nanti 2 tambah 2 tambah 5 misalkan jumlahnya tetap 9. Nah, itu maksud dari jumlah akhirnya selalu konstan. Masing-masing komponen bisa saja berubah tapi jumlah akhirnya konstan. Itu yang dimaksud dengan jumlah di setiap titiknya konstan menurut hukum Bernoulli. Kita coba lihat uraian masing-masing komponen. Ini kalau diurai maka dia menjadi begini. P tetap P ditambah EK itu kan setengah MV kuadrat, setengah MV kecepatan ya kuadrat per volume. EP itu MGH, MGH
masih per volume. Ini konstan. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan asal-usul rumus yang di buku ya, M per V ini kan rho. Ini rho. M per V ini juga rho. Itulah maka di buku dituliskan P ditambah setengah rho V kecil kuadrat ditambah rho G H. Itu nilainya konstan. Artinya dia tekanan, kemudian energi kinetik persatuan volume ditambah dengan energi potensial persatuan volume, itu kalau dijumlah hasilnya tetap. P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G H. Ini nilainya konstan. Nanti kalau kalian mau cek satuannya, memang boleh dijumlahkan langsung, nanti bisa dicek. Ternyata nanti satuannya itu semua komponen ini memang sama. Konstan artinya apa? Kalau dia konstan, kita geser ke bawah. Ya. Kalau nilainya konstan, maka ini juga bisa ditulis panjang. Jadi begini, P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G H sama dengan P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho G H. Nanti tinggal yang ini 1, 1, 1, yang ini 2, 2, 2. Sedangkan rho dan G ini dia tidak berubah karena nilainya di setiap titik memang tidak berubah. Tapi kalau V kecepatan dan ketinggian dan tekanan itu memang berubah. Jadi diberi indeks, yang lainnya tidak diberi indeks. Rho dan G nilainya tetap tidak diberi indeks, sedangkan kecepatan dan tekanan dan ketinggian itu diberi indeks. Itu penjelasan tentang hukum Bernoulli. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti bisa dipertajam dengan latihan. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya di sini saya tidak bahas terlalu panjang karena dia sebenarnya lebih ke matematis, hitungan. Nanti kalian bisa lebih paham kalau diulang sendiri. Misalkan di sini contohnya ada aliran pipa, disebutkan apa yang diketahui di soal, kemudian ditanyakan kecepatan air, selisihnya dan tekanan pada pipa kecil. Maka dihitung. Ingat, yang diberi indeks 1 adalah lokasi yang dialiri lebih dulu, yang diberi indeks 2 adalah yang dialiri kemudian, bukan ukurannya, tapi mana yang dilalui lebih dulu, mana yang dilalui kemudian. Yang dilalui lebih dulu indeksnya 1, yang dilalui kemudian indeksnya 2. Ini dihitung. V2 ketemu 50, kemudian selisihnya ketemu 11,6 kali 10,5 dan tekanan pipa kecilnya minus 2,5 kali 10,5 Pascal. Itu contoh soal, nanti kalian bisa baca di hukum Bernoulli. Demikian pembahasan kali ini untuk materi hukum Bernoulli, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.